Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini kita akan nge-review satu buah mesin ya. Langsung aja, tepat di kanan saya ini sudah ada satu buah mesin Milesto Eliane tipe EM ketiga ya. Guys, kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan nge-review satu buah mesin ya. Jadi mesin ini brand dari Milesto ya. Jadi saya akan nge-review, nanti kayak saya bakal kasih lihat tipenya adalah Milesto Eliane tipe M3 ya. Jadi aku bakal kasih lihat ini bentuknya tuh seperti ini. Ya, jadi ini bentuknya adalah Milesto tipe Eliane M3 ya. Jadi ini speknya sudah double boiler ya. Jadi kita bakal unboxing keseluruhan aja. Ya, ini baru kita buka. Jadi di sini ada selangnya. Ya, ini tempat selang sedot untuk, kalau aku lihat nih, untuk steam, jangan juga untuk boilernya ya. Jadi ini material yang kita bisa lihat di sini. Ini materialnya semua stainless ya. Dan juga di sini untuk knob leveling steam. Ini steam one-nya. Kita lihat dia berapa lubang. Oke, dia masih satu lubang ya. Dan juga di sini, sorry agak blur. Nah, di sini dia ada pressure bar juga. Ya, ini logonya Milesto. Dan di sini adalah disediakan untuk hot water. Ya, di sini ada lampu LED-nya ya. Kalau dinyalain di sini ada lampu LED-nya. Ya, ini group head-nya. Jadi dia menggunakan dia berdiameter 58 ya. Yang saya suka dari mesin Milesto Eliane ini yang tipe M3, dia modelnya agak antik ya. Di sini jadi agak jenong. Di sini dia bodinya full stainless. Terus dia model pentilnya lain dari yang lainnya. Ini yang saya suka ya. Modelnya antik, dan juga di sini ada timer digital ya. Dia di luar ya. So di sini dikasih, ini termasuk gede loh cup warmernya. Kalian bisa taruh berapa gelas nih di sini. Dan di sini tangki airnya. Tangki airnya tuh seperti ini. Ya, ini tangki airnya ya, di sini 3 liter. Jadi nanti kita isi, kita bakal tes hasil kopinya tuh seperti apa dan juga hasil steamingnya. Di sini juga dikasih deep tray-nya gede juga ya. Meskipun belum ada bisa langsung ke pembuangan galon ya. Dan juga ini mesin masih menggunakan vibratory. Ya, jadi belum rotary, jadi belum bisa ke galon. Dan juga yang saya ingin bilang, wattnya yang digunakan untuk mesin ini karena kapasitas double boiler, dia itu 2400 watt ya. Nah, di sini saklar on off-nya ada di sini. Nanti kita bakal nyalain. Di selain tadi, kalau kalian lihat, kalian kan sudah lihat mesinnya. Jadi ini yang didapat dari setiap pembeliannya ya. Ini kita dapat Milesto book ya. Ini manual booknya. Kita sudah dapat tempernya ya, temper 58. Dan juga ini build quality-nya sangat bagus ya. Jadi kita bisa lihat ini bahan 58 udah dapat dalam bentuk wood. Ya, kita juga dapat gasket untuk, nah ini untuk singlenya nih. Kita juga dapat dari pabrikannya untuk single spotnya ya. Seperti yang kita lihat. Dan juga ini handle portafilternya. Oke. Oke, ini sudah terpasang yang double ya. Nah, seperti yang kita lihat ya. Bahannya cukup unik nih untuk portafilternya nih. Dan ini termasuk berat ya. Oke, bahannya juga brass, bukan aluminium, bukan kaleng-kaleng. Jadi bakal kita akan tes, nyalakan mesinnya ya. Oke, kita sekarang nyalain. Sorry. Nah, ini udah nyalanya nih, seperti ini. Seperti yang saya bilang, dia di sini ada lampu LED ya. Karena dia sistemnya boiler, jadi dia akan bakal manasin airnya dulu ke dalam boilernya ya. Jadi ini bukan thermoblock. Yang seperti yang saya ingin bilang juga tadi ya, tadi kan pertama kali nyalakan
Di sini kan ada indikator warna merah ya. Ternyata merah itu merupakan indikator kita mesin itu belum bisa digunakan, alias boilernya masih belum cukup panas ya. Jadi kalau ketika kita bisa melihat ini sudah hijau, berarti menandakan air sudah siap digunakan ya. Tapi untuk mesin boiler, menurut aku, lebih baik kita mendiamkan sekitar 15-20 menit ya, supaya lebih maksimal ya. Meskipun sudah hijau, ini aku pegang airnya yang di bagian pembuangan, itu air belum cukup panas ya. Jadi kita cukup sabar sekitar 15-20 menit ya. Menurut aku, panas yang kita dapat itu lebih maksimal. Ya, jadi ini saya kasih lihat. Ini untuk ngebrewingnya. Ya keluar ya. Ya, nah ini udah mulai panas nih. Seperti yang kalian lihat asapnya sudah ada. Dan juga ini untuk hot water ya. Oke. Karena dia double boiler, ya kita bisa lihat kita sudah bisa langsung steaming ya. Seperti kalian lihat, steaming cukup kencang ya, karena dia double boiler ya. Oke. Mantap ya steamingnya ya, kalau kalian lihat ya, kencang sekali ya, karena double boiler kita tidak perlu menunggu, langsung. Dan juga kalian jangan lupa ya, ketika kalian, ini kan panas ya, ini kan disediakan karet. Meskipun disediakan karet, kalian tetap butuh memakai kain ya, karena menurut aku masih cukup panas di tangan ya. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan kain ya, jadi lebih aman ya, karena sakit juga kena panasnya itu. Sekarang kita akan tes hasil untuk espressonya ya. Sekarang kita akan tes ya. Aku belum tahu nih kalau untuk kopi ini hasilnya tuh di pressure barnya bakal mencapai berapa. Oke. Kita lihat ya apakah ini udah pas belum ya. Karena tiap kopi itu beda-beda ya. Ya kita coba aja. Jadi biasanya saya menggunakan untuk posisi double shot, biasanya saya memakai itu sekitar 16-18 gram ya, tergantung dari jenis kopi yang kita gunakan. Oke, kita lihat ya hasilnya itu seperti apa nanti. Oke, kita lihat. Oke. Oke, ini di 16 detik ya. Ini menandakan kopi kita masih terlalu encer ya. Kita harus halusin lagi. Ya kita lihat ya, kremanya dapat sekali ya. Meskipun ini belum maksimal menurut aku. Ya kalian lihat ya. Oke, ini kremanya masih belum maksimal karena ekstraksi yang terbaik itu di detik ke 20 sampai 24 ya. Ini 14 detik aja udah segini banyak. Jadi ini masih keenceran. Kita bakal tes ke trial kedua. So, kita sekarang ini trial kedua ya. Tadi yang pertama agak watery, kita sekarang tes. Oke, seperti yang kalian lihat, ini barnya udah pas ya. Kalau merah itu udah terlalu padat. Ya seperti yang kita lihat detiknya. Ini kita gunakan double espresso ya. Oke. Yap. Kalian bandingkan dengan yang pertama ya. Tadi kita dapat di 16 detik, 14 detik aja udah segini banyak. Ini di 22 detik kita mendapatkan hasil yang sama ya.
Sekarang kita akan tes untuk steamingnya. Tapi sebelum kita menggunakan steam, biasakan ini dibuka terlebih dahulu. Kita bakal buang ya. Nah, kita bisa mengetahui tamping kita bagus atau tidaknya seperti video-video saya sebelumnya. Kita bisa lihat seperti ini ya. Seperti ini, jadi dia bentuknya seperti cookies, tidak pecah. Ya, jadi dia bentuknya seperti cookies ya. Kalau pecah berarti menandakan tamping kamu masih belum maksimal. Dan juga seperti video-video saya sebelumnya juga, setelah kita membuat kopi, langkah bagusnya kita membersihkan lagi. Ya, kita flashkan lagi untuk menandakan kita tuh sudah memflashingnya ya. Oke, sekarang kita bakal steaming. Oke, jadi untuk steaming saya menggunakan susu. Ini bukan sponsor ya, bukan dipromosin ya. Jadi saya menggunakan biasa fresh milk untuk merek Diamond. Dan juga saya menggunakan Milk 350 ml ya, patokannya supaya tidak membuzir seperti biasa ya di bawah celong ya, agar susunya tidak wasting. Sekarang kita akan coba steaming. Bentar, jangan ngomong. Sekarang kita akan tes steamingnya ya. Oke, seperti biasa, langsung cepat-cepat kita lap ya, sambil di flash. Dan ini untuk hasil foamingnya. Ya, jadi cepat ya. Meskipun satu lubang karena dia sudah menggunakan boiler, jadi dia pemanasannya lebih cepat. Jadi ini kopinya yang tadi. Sekarang kita akan melihat hasil latte-nya. Ya, kalian lihat latte-nya cukup halus ya. Dan juga bisa dibentuk, ya hasilnya juga menghasilkan mikrofoam yang sangat baik. Meskipun kita tadi tidak menunggu terlalu lama. Jadi dengan berarti menandakan boiler ini berfungsi sangat akurat ya. Kalian bisa lihat. Ya, jadi begitu seperti yang kalian lihat, itu adalah hasil dari untuk brewing espresso dan juga hasil steaming dari tipe Milesto Eliana M3 ini ya guys. Tuh hal lagi ya ingin aku bilang kepada kalian, kalau mesin kalian adalah tipenya boiler, menggunakan boiler, jadi setiap kalian closing, alangkah baiknya kalian harus membuka uapnya ya. Jangan sampai tidak membuka uapnya, karena kalau kalian tidak membuka uap tersebut, boiler bakal menahan uap tersebut karena nggak bisa keluar. Ya itu biasanya bisa menyebabkan safety valve-nya rusak ya kelamaan. Jadi setiap closing alangkah bagusnya kita membuang ya uapnya ya. Nah, sampai uapnya sudah tidak ada. Oke, seperti kalian lihat ini sudah habis. Baru kita matikan uapnya. Jangan lupa tutup kembali. Takutnya ketika kita opening besok, karena lupa dimatikan, biasa uap itu bakal ngeluar sendiri. Kalian pasti kaget. Jadi itu sedikit saran dari saya. Jadi bagaimana menurut kalian tipe Milesto ini? Apakah cocok untuk usaha atau kedai kecil? Menurut saya sudah sangat cocok ya. Jadi dimensinya juga tidak terlalu kecil ya. Ini besar, termasuk besar. Untuk berat mesinnya sendiri, berat bersihnya itu 15 kilo ya. Jadi ini mesin cukup sekali untuk usaha. Ya mau pakai di rumah, mau pakai di kantor, mau untuk usaha, ini cocok. Ya ini kalian lihat ya.
Ini termasuk lebar kok. Ini satu jengkal tangan saya pun masih lebih ya lebarnya ya. Panjangnya juga sama ya, termasuk lebar. Ya ini satu jengkal masih belum dapat. Ya, jadi ini termasuk lebar. Nanti saya bakal kasih deskripsi dimensi mesinnya berapa. Ya, jadi ini cukup bagus untuk kalian gunakan. Ya, steamingnya kenceng, ada pressure bar. Ya, kelebihannya menurut saya ya, saya bakal jelasin. Kelebihan pertama, selain materialnya, material bodinya itu besi pertama. Dan juga ini sangat tebal ya. Nggak ada kaleng-kaleng, maksudnya kopong nggak ada sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya suka, karena ini udah double boiler, jadi kita bisa menghemat waktu, bisa membuat kopi langsung bersama dengan steaming. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita diberikan kenyamanan dari pressure bar dan juga kita dapat timer. Ya, ini sangat penting komponen ini karena jika kita ingin belajar kopi. Ya, kita bisa mengetahui ekstraksi kopi yang baik yang dari mana, apalagi sudah ada timer digitalnya. Ya, itu yang memudahkan kita. Dan juga di sini ada tombol untuk pipa steamingnya, kita bisa lihat sendiri ya. Ini panjang ya. Tapi menurut saya ini sedikit kepanjangan ya. Dan juga ini bisa dibilang ini plus dan minus sih. Plusnya menurut saya ini panjang, jadi kita bisa masukkan mil jack yang ukuran 600 sampai 1000 mil ya. Cuma yang saya nggak suka, kenapa dia buat bengkoknya tuh segini, bengkoknya tuh bengkok sekali ya. Harusnya nggak perlu terlalu panjang seperti ini sih menurut aku. Dan juga yang saya suka dari mesin ini lagi, dia ada lampu LED-nya ya. Jadi ketika kita gelap-gelap pun atau lagi buat espresso, ketika sudah malam hari, itu kan bisa membuat orang menarik ya. Apa tuh lampunya? Kok ada lampunya eye catching ya. Dan juga di sini ada hot water, kita bisa melihat panasnya. Dan juga yang saya suka lagi, ini deep tray-nya ya. Ini termasuk lebar ya. Nggak kecil, kalian bisa lihat. Dan juga jarak untuk gelas ke ini juga kita bisa masih pakai gelas yang gede ya. Dan juga yang saya suka, dia di sini dia melengkapinya dengan ini nih, tinggi ya, ini bukan pendek ya. Jadi kalau mesin bergetar, karena masih vibratori, udah pasti gelas bergetar, dia nggak mungkin jatuh ya, karena dia ada buat talang seperti ini ya. Dan untuk yang saya suka lagi, modelnya itu mesin kopi ini tidak umum ya. Jadi nggak sama dengan mesin umumnya kan. Kalau kalian lihat ya seperti inilah contohnya, kotak-kotak, modelnya itu kotak ya, tombolnya tuh sama-sama mirip-mirip semua ya kan. Kalau kalian lihat tombol dia modelnya tuh pentilnya beda. Jadi yang saya suka unik, kenapa ya, ini pentilnya tuh unik gitu loh, warnanya emas lagi, keren ya kan, keren gold seperti yang kalian lihat, tidak kelihatan seperti murahan. Dan juga logonya di sini ya menandakan kesan mahal. Bodinya juga tebal ya kan. Dan yang saya nggak suka dari mesin ini, tangkinya ya. Tangkinya kalian bisa lihat dari sini sih, sisi kanan ya. Jadi kita bisa tahu airnya habis atau enggaknya dari sini. Tapi yang saya nggak suka, untuk membuka tangkinya, dia menurut aku ini terlalu kecil ya. Di sini aja sih kelemahannya sih kalau menurut aku ya. Ini harus dibuka ya, ini harus dibuka seperti ini ya. Ini menurut aku tangkinya aku kurang suka. Terus modelnya tuh warnanya kenapa nggak dibuat plastik mika yang transparan ya. Dia buat model-model begini gitu loh. Jadi kadang kita susah ngelihat airnya ini kotor atau nggak kotor tuh kurang kelihatan dari sini aja sih. Itu minus dari saya. Meskipun dibuat lubang dari sini, tapi air tetap menurut aku karena warna seperti ini nggak bakal kelihatan sih airnya. Itu minus dari saya. Sama yang saya nggak suka dari mesin ini, dia ini ya, kalau aku dapat pernah saya lupa deh tipe apa. Jadi untuk meminimalkan listrik, kan banyak orang yang keterbatasan daya ya. Jadi mereka bisa gunakan nih, misalkan boilernya satu dimatiin dulu, nanti baru dinyalakan ya. Jadi ada kayak mesin waktu itu aku lupa merek apa. Jadi misalkan kita lagi nge-brewing, kita bisa nyalain satu boiler dulu. Kalau mesin ini kan dua boiler nyala ya, jadi otomatis watt yang digunakan juga pasti lebih gede. Ya, tapi gedenya nanti bakal kita coba lagi pakai alat. Feeling aku dia nggak bakal langsung 2400 sih. Karena kita kan pakai nge-brewing, steam kan nggak dipakai. Kalau ketika kita pakai bersamaan, mungkin wattnya bakal makan lebih gede. Ya, tapi kalau alangkah baik dia buat dua saklar, satu untuk steaming doang, satu untuk nge-brewing doang. Itu menurut aku juga lebih bagus. Ya, jadi yang saya suka juga packagingnya bagus ya. Ini portanya
ini plastik atau wood ya, kamu lihat deh, kalian lihat dia modelnya kayak wood ya. Kalau kalian lihat-lihat ya, ini ada coraknya sih portanya tuh. Nih, kalau ya kan, ini ada coraknya. Ini portanya nih menurut aku ini handle-nya berat ya. Ini yang menandakan kesan mewah. Apalagi setiap pembelian dia kasih kotak khusus, sudah dapat tempernya, dapat single spotnya, double gasketnya, single gasketnya. Dia udah kasih temper berbalut kayu. Itu menurut aku kesan simple tapi kelihatan mahal. Jadi begitu aja minus yang dari saya dan juga kelebihan yang saya berikan kepada kalian. Semoga review ini berguna bagi kalian yang ingin membeli mesin, membuka usaha. Mesin ini menurut aku layak diperhitungkan ya, karena bentuknya yang unik, yang tidak umum seperti pada mesin-mesin umumnya. Body semua full material stainless. Ya, jadi begitu aja. Sekian dari channel YouTube saya. Semoga terbantu.